Baik, ikhwati fillah, kita lanjut. Nah, kita mulai lagi. Kan sudah nih alam barzakh. Kemarin kan bagaimana apa saja harus diimani mengenai alam barzakh ya. Nah, yang keempat ya, poin keempat bahwa kita harus beriman bahwa setelah ruh itu dicabut malaikat ya, maka ruh itu akan kembalikan lagi ya. Nah, dikembalikannya ruh setelah dicabutnya tidaklah sebagaimana ruh manusia yang hidup di dunia ini. Meski roh itu bersatu dengan jasad, namun jasad itu sifatnya pasif ya, tidak melakukan aktivitas sama sekali. Itu ya. Jadi kan kalau kita hidup tuh ya tanpa ruh ya nggak akan bisa. Tuh ya. Manusia hidup itu tanpa ruh nggak bisa. Tuh ya. Nah makanya butuh ya, yang namanya ruh itu sangat dibutuhkan sekali ya. Karena itu ya energi juga, kan ada jasmani ada rohani kan gitu ya. Nah, itu energi ya gitu. Jasmani ada rohani gitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini ruh itu ada beberapa fase. Satu, bersatunya ruh dalam perut sang ibu ketika masih berupa janin ya. Berapa hari itu? 4 bulan ya, 4 bulan. Kedua, bersatunya ruh saat dikeluarkan menuju alam dunia. Ketiga, bersatunya ruh tersebut saat manusia dalam tidurnya, di mana hakikat ruh tersebut sebenarnya terpisah ya. Namun ia tetap tetap menempel di jasad itu ya. Walaupun hakikatnya terpisah gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicek lah suratnya ya. Nah, itu ya tentang bagaimana roh itu dikembalikan lagi nanti ya. Ya bersyukur tadi bisa bangun tidur ya. Makanya apa doanya Pak? Alhamdulillah di ahyana badama amatana wa ilahin nusyur ya. Bersyukurlah ya gitu. Gimana kalau tidak dibangunkan Pak? Insyaallah ya. Nah, terus gimana di alam barzakh? Saat di alam barzakh itu meskipun roh telah berpisah dengan jasadnya, namun ia tidak terpisah secara mutlak. Ia masih tetap bersama jasad tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa mayit itu mendengar suara terompah orang yang datang. Sesungguhnya dikembalinya ruh itu ya pada fase ini merupakan kembali yang bersifat khusus di mana jasad tersebut secara lahir tidak bergerak ya, dan tidak beraktivitas hingga hari kiamat kelak ya. Kan jasad itu juga artinya ada yang hancur ya. Nah itu. Saya paling kasih eh, 2 poin lagi lah ya. Nah, bersatunya ruh pada hari kiamat nanti pada fase ini sempurnanya persatuan antara ruh dengan badan. Di mana bersatunya ruh dan jasad pada fase ini jasad tidak bisa mati dan tidak bisa tidur ya. Juga tidak bisa rusak sebagaimana di alam dunia dan alam barzakh. Nah, nanti di hari kiamat nih, Pak. Itu dibangkitkan kita. Nah, itu ada jasad ada ruhnya juga. Itu maksudnya ya. Nah, di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan juga nih ya. Nah, kalau di kuburan gitu ya, ya itu kan
Ya ada yang jasadnya hancur. Kalau di kuburan makan kelihatannya hancur, sudah berapa bulan juga udah kelihatan hancur ya gitu. Nah itu. Nanti kan kita dibangkitkan. Nah itu utuh lagi sebenarnya Pak. Cuman beda nanti keadaan kebangkitannya masing-masing nanti ada itu ya sesuai dengan amalannya, sesuai dengan niatnya ada itu ya. Antara orang yang baik dengan orang yang jahat itu beda kebangkitannya Pak. Jasadnya juga beda nanti. Nah itu. Kesimpulannya ada tiga fase bersatunya ruh dengan jasad, yakni saat di dunia, saat di alam barzakh, dan nanti akhirat ya ketika dibangkitkan. Itu ya. Allah menetapkan hukum-hukum khusus pada masing-masing fase. Ya, nih hukum-hukumnya kalau di dunia nih ya fase yang pertama Allah menetapkan hukum bagi jasad dan ruh hanya mengikutinya. Itu ya. Gitu. Kalau di alam barzakh Allah menetapkan hukum kepada ruh sedang jasad hanya mengikuti ya. Jadi, nah ini beda kalau di alam barzakh ya. Jadi kalau ruhnya sakit, jasadnya juga ikut sakit gitu. Nah gitu. Kalau di dunia jasadnya sakit misalnya Pak di pakai jarum lah contoh gitu ya, contohnya pakai jarum mungkin contoh gitu ditusuk gitu ya gitu. Jadi Pak nyeri gitu ya, ruhnya mengikuti itu ya gitu ya. Itu kalau di dunia. Kalau di alam barzakh ruhnya yang sakit kebawa ke jasad gitu. Ya, Mak. Iya, ruhnya yang sakit kebawa ke jasad. Itu bisa kejadian tuh ya. Nah, di alam akhirat Allah akan menetapkan hukum berupa azab dan nikmat kepada kedua-duanya secara sempurna. Nah, iya mah bisa ruh na nyeri, jasad lagi nyeri gitu nya. Masya Allahnya di alam akhiratnya Pak. Kalau itu disiksa. Tapi kalau mendapatkan nikmat berarti ruhnya enak, jasadnya juga enak gitu. Nah, gitu ya. Satu poin lagi untuk penjelasan hari ini nanti berikutnya bisa ya dijelaskan lagi di kesempatan berikutnya ya. Nah, harus diyakini pula bahwa siksa neraka yang terdapat di alam kubur itu ya atau kenikmatan surga di dalam kubur itu bukanlah sebagaimana api yang ada di dunia ya. Hmm. Ya, bukan api di dunia gitu. Dan bukan seperti kenikmatan yang hidup yang ada di dunia. Ya. Karena itulah Allah menjaga kubur tersebut terbakar atau menjadi panas, demikian batu-batu dan tumbuh-tumbuhan sekitarnya itu kan merasakan itu ya. Dengan kata lain, jika manusia mengambil tanah tersebut atau menyentuhnya, ia tidak akan merasakannya. Iya kan? Kalau alam barzah itu yang merasakan itu semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, yang mendengar yang merasakan jin dan manusia itu nggak akan ya. Tapi semua makhluk ya kecuali jin dan manusia ya gitu. Jadi cuma dua kita dan jin tidak akan merasakan gitu ya. Gitu. Nah segitu dulu poinnya nantilah kita akan jelaskan lagi di kesempatan berikutnya. Ya nggak usah buru-buru lah nanti ya. Yang penting kita mengkaji dan konsisten ya. Insya Allah dimudahkan terus menerus ya. Baik, karena ini hari Jumat nih ya, jadi kita harus senantiasa berdoa. Ini waktu ijabah doa ya sebelum maghrib. Kita tutup saja jelasan hari ini dengan doa. Barakallahu fikum wa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Rabbana atina bil qur'an wa Rabbana firli wal wilayah walil mu'minina ya
Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wal afafa ghina Allahumma nas'aluka ya muqallibal qulub sabil sarif qulubat hati Allahumma aslih li dini alladhi wa li dunya fiha ma'asi tilaha ma'adi wajah taziyatan li fi kulli khair li kulli syarr Allahumma rahmatka aju fala takirni ila sitafatan li sa'ni kullahu la ilaha illa anta Rabbana athim lana nurana waghfir lana innaka qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana Rabbi auzi'ni askurani wa tilawati wa ana amala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi rizqi Rabbana afrika alaina sabra wa sabit adamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana afrika alaina sabra wa tawaffana muslimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid din afiyata dunya ya wa ahli awrati wa amin rawati wa min yadayya wa min khafi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika antala bitati. Baik, ditutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.